Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan kali ini kalian masih belajar bersama Kak Septi. Kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama, kalian akan bisa memahami sifat-sifat garis lurus. Lalu kalian dapat membedakan yang mana garis sejajar dan juga yang mana garis yang saling tegak lurus. Yang pertama akan kita bahas adalah garis-garis yang sejajar. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama adalah garis-garisnya tidak berpotongan. Nah, misalnya pada gambar kan terdapat garis yang berwarna merah dan juga garis yang berwarna biru ya. Nah, garis-garis ini apabila ditarik sepanjang apapun mereka tidak akan pernah saling bertemu atau berpotongan. Kemudian ciri yang lain adalah gradiennya nilainya sama. Nah, apabila garis yang merah ini misal gradiennya 2, maka yang biru gradiennya juga 2. Apabila garis merah bergradien 3, maka yang biru gradiennya juga sama, yaitu 3. Nah, selanjutnya adalah garis-garis yang sejajar pada sumbu X dan juga sumbu Y. Yang pertama sejajar sumbu X. Nah, garis yang sejajar sumbu X ini pasti berbentuk garis horizontal atau tidur ya. Nah, cirinya adalah gradien dari garis ini adalah 0. Sedangkan pada garis yang sejajar sumbu Y ini merupakan garis vertikal atau berdiri, di mana gradien dari garis ini adalah tak terdefinisi. Kita masuk ke contohnya aja supaya mudah dipahami. Di sini berbunyi tentukan apakah garis berikut sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Garis yang pertama adalah garis P yang melalui titik A yaitu 8,-3 dan juga titik B yaitu titiknya 5,-3. Perlu kita ingat kalau garisnya sejajar sumbu X maka gradiennya 0 kan? Sedangkan apabila garis sejajar sumbu Y maka gradiennya tak terdefinisi. Nah, kita cari dulu yang A. Gradien dari P. Rumusnya kalian ingat kan bahwa rumus gradien itu Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, garis P ini Y2 nya adalah negatif 3 dikurangi Y1 nya adalah negatif 3 dibagi X2 nya adalah 5 dikurangi X1 nya adalah 8. Maka hasilnya 0 per negatif 3. 0 per negatif 3 sama dengan 0. Nah, di sini kan berarti gradiennya 0. Kalau gradiennya 0, maka garisnya sejajar sumbu X. Lalu yang B. Kita tentukan garisnya sejajar sumbu X atau sumbu Y. Garis R yang melalui titik E yaitu titik negatif 1,1 dan juga titik F negatif 1,4. Nah, kita cari dulu gradiennya dari garis R. Rumusnya sama, Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan garis R ini Y2 nya 4 dikurangi Y1 nya 1 dibagi X2 nya negatif 1 dikurangi X1 nya negatif 1. Maka hasilnya 3 per 0. Nah, dalam matematika 3 dibagi 0 atau penyebutnya 0 itu hasilnya pasti tidak terdefinisi atau hasilnya itu tidak jelas. Maka kalau gradiennya tidak terdefinisi maka termasuk garis yang sejajar sumbu Y. Seperti itu. Lanjut. Sekarang kita masuk ke garis yang saling tegak lurus. Nah, garis yang saling tegak lurus ini pasti garis-garisnya berpotongan
tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Seperti pada gambar, garis yang berwarna merah dan juga berwarna biru ini berpotongan di titik P dan membentuk sudut siku-siku. Nah, ciri yang lain hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Jadi, gradien dari garis merah apabila dikalikan dengan gradien dari garis biru, maka hasilnya adalah negatif 1. Lanjut kita masuk ke contoh soal. Di sini ada kemiringan atau gradien dari garis M adalah 2. Tentukan kemiringan garis N jika yang A, garis M sejajar garis N. Yang B, garis M tegak lurus garis N. Kita jawab dulu yang A ya. Jika garis M sejajar garis N. Perlu kita ingat, kalau garis itu sejajar, maka gradiennya sama. Maka gradien M sama dengan gradien N, yaitu 2. Sedangkan yang B, apabila garis itu tegak lurus, maka gradiennya, hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Maka di sini gradien M jika dikalikan gradien N sama dengan negatif 1. Gradien M-nya 2, gradien N-nya belum diketahui. Berarti 2 dikali gradien N sama dengan negatif 1. Maka gradien N-nya sama dengan negatif 1 per 2. Seperti itu. Lanjut contoh soal lagi. Di sini diketahui garis A melalui titik A 7,-3 dan juga titik B 11,3 dan juga garis B yang melalui titik C negatif 9,0 dan juga titik D negatif 5,6. Nah, apakah garis A dan B ini saling sejajar ataukah saling tegak lurus? Nah, cara mencarinya kita cari dengan menggunakan gradien. Apabila gradiennya sama, maka garisnya nanti sejajar, dan apabila gradiennya itu jika dikalikan hasilnya negatif 1, maka garisnya itu saling tegak lurus. Nah, kita cari dulu gradien dari garis A terlebih dahulu ya. Jadi Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Y2 nya dari garis A ini adalah 3 dikurangi Y1 nya negatif 3 dibagi dengan X2 nya sama dengan 11 dikurangi X1 nya 7. Maka hasilnya 6 per 4. 6 per 4 ini jika disederhanakan sama dengan 3 per 2. Nah, ketemu gradien dari garis A nya adalah 3 per 2. Sekarang kita cari gradien dari garis B. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Y2 nya 6 dikurangi Y1 nya 0. X2 nya negatif 5 dikurangi X1 nya negatif 9. Hasilnya 6 per 4. Disederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, jadi di sini dapat kita lihat kalau gradien dari garis A itu nilainya sama dengan gradien dari garis B, yaitu 3 per 2, sehingga garis A dan B ini saling sejajar karena gradiennya sama. Contoh soal satu lagi. Di sini diketahui garis P melalui titik A 3,5 dan juga titik B 0,0. Sedangkan garis Q melalui titik C 0,0 dan juga titik D negatif 5,3. Nah, apakah garis A dan B ini saling sejajar atau saling tegak lurus? Caranya sama seperti yang tadi, kita cari gradiennya dulu dari masing-masing garis. Yang pertama kita cari gradien dari dari garis P ya. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Y2 nya 0 dikurangi Y1 nya 5 dibagi X2 nya 0 dikurangi X1 nya 3 sama dengan negatif 5 per 3 atau sama aja dengan 5 per 3. Ketemu dari gradien dari garis B nya 5 per 3. Sekarang kita cari gradien dari garis Q. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1.
sama dengan Y2-nya 3 dikurangi Y1-nya 0. Dibagi X2-nya negatif 5 dikurangi X1-nya 0. Sama dengan hasilnya 3 per negatif 5. Atau sama dengan negatif 3/5 ya. Maka di sini kita lihat bahwa gradien P jika dikalikan gradien Q, maka hasilnya itu negatif 1. Sehingga garis A dan B ini saling tegak lurus. Semoga kalian bisa memahami ya. Nah, sekarang tugasnya yang pertama, tentukan apakah garis Q yang melalui titik C 6,0 dan juga titik D negatif 2,0 sejajar sumbu X atau sumbu Y. Soal yang kedua, jika diketahui persamaan garis lurus itu 3X ditambah 4Y dikurangi 5 sama dengan 0 dan 6X ditambah 8Y dikurangi 10 sama dengan 0, bagaimanakah kedudukan dua garis tersebut? Apakah garis tersebut saling sejajar ataukah saling tegak lurus? Nah, jawaban bisa dikirimkan ke kakak melalui WhatsApp. Ditunggu ya, jangan sampai tidak dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.